Halo semua, nama saya Gloria, saya dari kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sistem ekskresi. Tubuh manusia memiliki sistem ekskresi yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme. Jika zat-zat sisa metabolisme tidak dikeluarkan atau menumpuk di dalam tubuh, maka dapat meracuni tubuh, sehingga mengganggu fungsi tubuh, bahkan dapat berujung kematian. Sistem ekskresi melibatkan berbagai organ tubuh yang disebut dengan organ ekskresi. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal untuk mengekskresikan urea dan nitrogen dalam bentuk urin. Yang kedua kulit untuk mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air yang dikeluarkan dalam bentuk keringat. Yang ketiga hati untuk mengekskresikan cairan empedu dan urea. Dan yang terakhir adalah paru-paru untuk mengekskresikan karbon dioksida serta uap air selama proses respirasi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ginjal. Sistem ekskresi yang dilakukan oleh ginjal dikenal dengan sistem urinari. Sistem urinari terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, sepasang ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kantong kemih, dan yang keempat adalah uretra. Struktur ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang dengan panjang 10 cm. Ginjal terletak di atas pinggang dan tepatnya berada di sebelah tulang belakang. Masing-masing ginjal terdiri atas banyak saluran seperti tabung melingkar yang disebut dengan nefron. Nefron berperan sebagai penyaring zat sisa metabolisme yang diangkut oleh darah. Zat sisa tersebut dikumpulkan dalam ginjal yang nantinya akan membentuk urin. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama adalah kulit ginjal atau yang biasa disebut dengan korteks. Korteks merupakan lapisan bagian luar berwarna merah tua. Pada bagian korteks terdapat jutaan nefron yang berbentuk seperti alat penyaring. Setiap nefron dibangun oleh badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi itu sendiri terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman. Yang kedua adalah sumsum ginjal atau medula. Medula merupakan lapisan dalam ginjal. Medula terdiri atas beberapa badan berbentuk kerucut yang biasa disebut dengan piramid. Bagian medula demikian disebut dengan piramid ginjal. Yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis ronalis. Rongga ginjal merupakan tempat penampungan urin sementara yang kemudian mengalir melalui ureter menuju kantong kemih. Yang ketiga adalah proses pembentukan urin. Tahap pertama yaitu penyaringan atau filtrasi. Darah dari aorta melalui arteri ginjal menuju badan Malpighi. Pada bagian glomerulus, darah disaring dan hasil penyaringan tersebut masuk ke kapsul Bowman. Adapun materi hasil penyaringan pertama tersebut adalah air, garam, glukosa, urea, dan ion-ion organik. Sementara itu, zat yang bermolekul besar dan protein tetap berada di dalam pembuluh darah. Hasil penyaringan itu disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Selanjutnya, urin primer dari kapsul Bowman mengalir menuju saluran pengumpul. Dalam perjalanannya, terjadi reabsorpsi zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, garam, dan asam amino. Setelah reabsorpsi kadar urea dalam
tubulus semakin tinggi sehingga berbentuk filter tubulus atau biasa disebut urin sekunder. Dan tahap yang terakhir adalah augmentasi. Sebelum sampai ke saluran pengumpul, darah melalui pembuluh kapiler melepas zat-zat yang tidak berguna lainnya ke dalam urin sekunder. Urin sekunder mengalir melalui saluran pengumpul menuju rongga ginjal. Pada saluran pengumpul terjadi penyerapan air sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Selanjutnya, urin dari rongga ginjal mengalir melalui ureter menuju kantong kemih. Jika kantong kemih sudah cukup mengandung urin, maka dinding kantong kemih menjadi tertekan. Tekanan inilah yang menimbulkan rasa ingin buang air kecil. Pada saat buang air kecil, urin keluar melalui saluran pembuangan yang biasa disebut uretra. Yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terdapat pada bagian terluar dari tubuh manusia. Sebagai organ ekskresi, berfungsi untuk mengeluarkan urea, garam, dan air. Yang pertama, struktur kulit. Tersusun dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan pengikat. Epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang sangat tipis. Bagian tersebut terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk merupakan bagian paling luar dari epidermis dan tersusun dari sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah serta syaraf. Lapisan malpighi terletak di bawah lapisan tanduk dan tersusun dari sel-sel hidup. Dan yang kedua adalah dermis. Lapisan dermis jauh lebih tebal dibanding dengan lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, dan ujung saraf. Peran kulit sebagai organ ekskresi dilakukan oleh kelenjar keringat. Kelenjar keringat menghasilkan keringat dan dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Keringat mengandung air dan garam-garam mineral. Jumlah keringat yang dikeluarkan tubuh berkaitan dengan pengaturan suhu badan. Yang ketiga adalah jaringan pengikat bawah kulit. Jaringan pengikat bawah kulit berada di bawah dermis dan dengan batas yang tidak jelas. Pada bagian tersebut terdapat banyak lemak. Dan yang B adalah fungsi kulit. Yang pertama sebagai alat pengeluaran keringat. Yang ketiga, pengatur suhu tubuh. Yang kedua, pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, pelindung tubuh dari gangguan fisik dan gangguan kimiawi. Keempat, penyimpan kelebihan lemak. Yang kelima, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D. Dan yang keenam adalah tempat indera peraba dan perasa. Yang ketiga, hati. Hati atau hepar merupakan kelenjar yang terbesar dalam tubuh kita. Terletak di rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah sekat rongga dada, dan terlindung oleh tulang iga. Hati berperan sebagai alat ekskresi sekaligus alat sekresi. Struktur hati. Hati berwarna merah tua, beratnya lebih kurang 2 kg. Hati terbagi dalam 2 belahan utama, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Permukaan atas berbentuk cembung dan terletak di bawah diafragma. Sedangkan permukaan bawah tidak rata dan memperlihatkan adanya lekukan. Fungsi hati. Hati berfungsi sebagai penghasil cairan empedu, penawar racun, tempat penimbunan gula dan bentuk gula otot atau glikogen.
Yang keempat, tempat pembentukan protrombin. Yang kelima, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Yang keenam adalah tempat pembentukan urea yang berasal dari pemecahan protein. Yang ketujuh, tempat pembentukan sel darah merah pada janin dan berperan dalam menghancurkan sel darah merah yang telah tua dan atau rusak. Yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan sekaligus berperan sebagai organ ekskresi. Karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari proses pernapasan dikeluarkan oleh tubuh melalui hidung. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena kadar CO2 yang tinggi dalam tubuh akan mengganggu proses metabolisme. Dan yang sekarang saya akan menjelaskan mengenai gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah diabetes mellitus, yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan terdapatnya gula di dalam urin. Yang kedua, diabetes insipidus, yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan produksi urin yang berlimpah. Yang ketiga adalah batu ginjal atau kencing batu, merupakan suatu keadaan yang berasal dari garam kalsium. Yang keempat, nefritis, merupakan gangguan pada ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri, sehingga menyebabkan urin masuk ke dalam darah. Yang kelima, gagal ginjal, merupakan suatu keadaan salah satu kedua ginjal tidak dapat berfungsi lagi. Yang keenam adalah biduran, merupakan gangguan kulit yang disebabkan alergi terhadap bahan kimia, makanan, atau obat-obat tertentu. Yang ketujuh, kanker kulit atau merupakan gangguan pada kulit yang disebabkan oleh paparan sinar matahari yang berlebihan. Yang ke-8 adalah hepatitis, merupakan radang atau pembengkakan hati. Yang ke-9 adalah kanker hati, dapat terjadi ketika pertumbuhan sel-sel hati tidak berjalan dengan normal. Dan yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menjaga kesehatan sistem ekskresi dalam tubuh kita. Yang pertama, olahraga dengan teratur. Yang kedua, perbanyak makan buah dan sayur. Dan yang ketiga, cukupi kebutuhan tubuh dengan nutrisi seimbang. Keempat, perbanyak minum air. 5, hindari rokok dan minuman beralkohol. Dan yang keenam, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih.